Selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah mata diklat untuk pelatihan dasar CPNS yang membekali kita bagaimana sih mengenai bentuk-bentuk pelayanan publik, konsepnya, dan bagaimana kita mengaplikasikan pelayanan publik yang baik ketika kita sudah bekerja. Sebelum kita membahas mengenai banyak contohnya, kita akan terlebih dahulu membahas definisinya atau konsepnya. Menurut saya, pelayanan publik itu adalah saya bilang adalah bantuan atau kegiatan yang memberikan manfaat kepada orang lain dan tentu saja memiliki unsur-unsur yang terdiri dari penyedia bantuan atau fasilitas, kemudian orang yang memakainya, dan produknya atau hal yang diberikan. Bisa produk, bisa barang, jasa, dan yang lainnya. Oke, sekarang ketika kita bicara mengenai pelayanan publik sebagai pegawai negeri sipil, maka tentu saja pelayanan tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Dasar. Maka untuk pelayanan publik itu sendiri sudah diatur di UU Nomor 25 Tahun 2009. Oke, teman-teman, selanjutnya nih kita akan bicara mengenai jenis atau produk, jenis-jenis produk, barang dan jasa seperti apa sih yang sebenarnya menjadi entity dari pelayanan publik itu? Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, maka klasifikasi barang dan jasa itu jelas sekali. Oke, jadi ada variabel rivalitas, kemudian ada juga variabel ekskludabilitas. Contohnya, ketika benda itu memiliki rivalitas yang rendah, maka barang itu bisa jadi contohnya seperti barang yang sifatnya semi-private, artinya dipakai oleh banyak orang. Nah, contohnya adalah jalan tol, fasilitas bandara, seperti itu. Sedangkan barang yang memiliki barang dan jasa yang memiliki rivalitas tinggi, maka barang tersebut dimiliki secara pribadi seperti rumah dan mobil, seperti itu. Sedangkan dari sudut pandang ekskludabilitasnya, maka barang yang memiliki ekskludabilitas yang tinggi, malah dia lebih menjadi barang yang semi-private. Sedangkan yang rendah, ini adalah barang publik, seperti itu. Oke, contoh barang atau jasa atau produk yang memiliki ekskludabilitas yang tinggi, contohnya adalah jalan tol. Sedangkan yang memiliki ekskludabilitas yang rendah, contohnya udara, jaminan keamanan dari TNI atau Polri, seperti itu. Secara spektrum yang sudah dibahas oleh Laing 2003, di sini terdapat beberapa kategori, ya, dari kategori yang pada sisi ekstrim dominan, yang dimanfaatkan secara bersama-sama, kemudian sampai pada titik ekstrim kategori yang sifatnya dimanfaatkan untuk individu. Nah, seperti apakah jenis-jenis pelayanan publik itu dalam spektrum? Oke, yang pertama adalah pertahanan dan keamanan. Jadi pertahanan keamanan ini berada pada posisi dominan yang dimanfaatkan secara bersama-sama atau manfaat sosial namanya. Kemudian diikuti ke penanggulangan kejahatan dan peradilan. Kemudian diikuti oleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan semakin spesifik ke arah kanan, maka itu menunjukkan manfaat individu. Berikutnya setelah pelayanan kesehatan adalah pelayanan transportasi dan umum sampai pada perumahan rakyat. Nah, ini adalah jenis-jenis spektrum pelayanan publik yang sudah digambarkan oleh Laing tahun 2003. Dan sekali lagi teman-teman, semua pelayanan publik ini tentang bagaimana kita melaksanakan pelayanan publik itu sudah diatur di Undang-Undang sekali lagi nomor 25 tahun 2009.